ini mudah-mudahan bentuk kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan membalas dengan sangat amat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga ucapan jazakumullah khair saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah banyak membantu, baik tenaga, pikiran, materi, yang menyumbang dengan tenaga, dengan uang dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan apapun yang mereka kontribusikan di acara yang mulia ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga ucapan jazakumullah khair saya sampaikan kepada segenap para habaib, para kiai, para alimul ulama yang dengan segala kesibukannya bisa menyempatkan hadir di majelis yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita, habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ucapan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada segenap hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang hadir pada siang hari ini, baik ibu bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan hadirnya bapak ibu semua di tempat ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan bapak ibu semua tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat kedudukan dan derajatnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah muliakan kehidupannya, Allah penuhi segala hajat-hajatnya, baik hajatul dunyawiyah maupun hajatul ukhrawiyah, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala permasalahannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah berikan solusi dari kesulitannya, dan mudah-mudahan Allah angkat dan Allah muliakan. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Adik-adik kita yang belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh pasti. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan qurratul a'yun, penyejuk hati kedua orang tuanya dan penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sebelum nanti kita baca doa, kita meminta kepada para kiai, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu. Sering saya ulang-ulang bahwa sebaik-baiknya hadiah adalah ilmu. Jadi kita hadir di majelis Duaul Habib ada dua. Ada yang namanya ilmu ghidha'ur ruh, itu makanan hati. Ada makanan batin, ada makanan zahir. Nah, sekarang makanan batin lah. Nanti 11:30 baru makanan baik, kita minta kepada para kiai untuk memberikan walaupun hanya 10 menit, tapi insyaallah ilmunya yang bermanfaat. Yang pertama, saya minta kepada Kiai Haji Acep Aminuddin untuk memberikan mau'izatul hasanah. Fal yatafadhal mashkura. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Disimak, jangan ada yang ribut, jangan ada yang bicara. Dengarkan baik-baik supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah.
yang kita muliakan, yang kita hormati, yang menjadi panutan kita, yang menjadi penghubung kita antara hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita semua, murabbi ruhina Maulana Habib Zaki Al-Idrus. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para ajengan, para sepuh bini sepuh yang alhamdulillah hadir bersama-sama pada siang hari ini. Saya mungkin ingin menyampaikan satu analogi terkait dengan situasi kondisi sekarang saat ini. Pak suka ngopi, ibu juga suka ngopi kan? Kalau bapak suatu ketika ingin ngopi, ibu ngambil ada satu kopi gambarnya kapal, sudah pasti kita kenal itu apa? Karena kita sama-sama tukang kopi. Kita paham itu adalah kopi kapal api. Ketika kopi itu kemasannya dibuka dan isinya dituangkan ke dalam gelas terlihat hitam. Ketika diseduh dengan air panas terlihat warnanya hitam, aromanya segar, sangat menyegarkan. Itulah kopi. Dan ketika dihidangkan oleh istri kita dan kita cicipi, terasa rasanya memang kopi. Kita kenal rasa kopi. Maka karena kita tahu ini kopi, satu hal yang pasti, kita enggak bakalan nanya ke istri kita, "Mah, ini kopi bukan?" Maka kalau ada orang yang jelas kemasannya kita kenal, gambarnya kapal, tulisannya kopi, kopi kapal api spesial mix. Dan ketika kita seduh, aromanya aroma kopi. Ketika kita cicipi, rasanya rasa kopi. Kalau tiba-tiba ada yang mengatakan itu bukan kopi tetapi teh, jangan kita langsung ngambil pendapat orang itu, ambil keyakinan kita, karena kita kenal bagaimana kopi, seperti apa kopi. Sudah paham arah pembicaraan saya? Maka dua kemungkinan. Orang yang sudah jelas-jelas ini adalah kopi, tapi dikatain teh, dikatain sari wangi. Satu, orang yang benci dengan kopi. Kedua, orang gila. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hadir di sini, kita bukan karena hanya sebatas abring-abringan ngiring jeung batur. Kita hadir ke sini karena ada kecintaan kita terhadap guru kita, Habibana Zaki Al-Idrus. Pada saat ini sedang terjadi fitnah yang begitu besar untuk Indonesia, untuk umat Islam Indonesia, untuk umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Sekarang ini kita dipecah belah, kita diadu domba. Banyak orang-orang yang dulunya begitu cinta terhadap para habaib, tapi karena ada segelintir orang yang tadi kemungkinannya dua, silakan Bapak Ibu isi sendiri. Yang kemungkinannya dua, menggembosi kita umat Islam. Banyak yang akhirnya benci dengan para habaib, menggunjing para habaib. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita perbuat untuk baginda Rasulullah ketika keturunan
zuriyah baginda Rasulullah dihujat, ketika zuriyah baginda Rasulullah difitnah, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita berjuang untuk para habaib? Ataukah kita mengiyakan atau percaya terhadap omongan-omongan segelintir orang yang kemungkinannya tadi yang saya sampaikan? Bapak Ibu rahimakumullah, kita sungguh tidak punya bekal apapun untuk bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi harapan kita. Kita renungkan selama ini apa yang sudah kita perbuat dengan fitnah akhir zaman ini. Kita berada di pihak yang mana? Kita percaya kepada siapa? Maka saya katakan, andaikan ada yang hadir sekarang di sini tetapi tidak membela para habaib, tidak membela kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katakan dia adalah orang munafik. Saya pernah sampaikan, wahai Maulana Habib, saya sampaikan kepada santri-santri saya di Ngamprah di Riyadul Huda, andaikan ada santri, andaikan ada alumni yang percaya dengan tesis Imaduddin, maka saya tidak ridho terhadap santri saya tersebut. Kenapa? Saya ingin sampaikan beberapa cerita. Satu, dulu Riyadul Huda Ngamprah tidak seperti sekarang saat ini. Suatu ketika kami kedatangan guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang sekarang begitu gencar beliau difitnah, begitu gencar beliau dihujat. Ketika beliau masuk komplek pesantren, beliau bilang terhadap ajudannya Pak Malik. Saya tahu ini dari beliau Pak Malik. Pak Malik bicara sama saya, Mas sini, dulu Abah masuk sini, Abah ngomong, kata Abah, nanti santri di sini gak nampung. Saya gak percaya saat itu, karena waktu itu di Ngamprah santrinya hanya segelintir orang. Tetapi sekarang baru saya percaya omongan Abah. Kenapa ini terjadi? Barokah. Ya Habibana, beberapa hari yang lalu kami dipanggil anak-anak Bapak kami. Beliau menitipkan Maulana Habib, titip Habib Zaki, titip Habib Zaki. Beliau mengatakan, rasa barokah Habib. Ini yang beliau sampaikan. Riyadul Huda 2 sekarang, Riyadul Huda Tegal jadi ini tidak akan seperti ini kalau tidak tanpa Habib Zaki Ali terus. Karena apa ini? Barokah. Apakah kita tidak percaya dengan barokah? Kita butuh dengan barokah. Maka sekarang mari kita bersama-sama berjuang untuk membela para habaib, berjuang membela zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas kita sebagai penonton, kita jadilah pemain. Dengan cara apa? Kalau Bapak Ibu ada lewat di Facebook, di medsos yang membela para habaib, di-share semua. Paham Pak Bu? Yang membela, mendukung para habaib, share semuanya, kirim semuanya. Biar Facebook itu media sosial diisi oleh orang-orang, oleh konten-konten yang membela para habaib. Kita hadiri majlis taklim para habaib, kita hadiri majlis-majlis seperti ini, membuktikan kita kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini fitnah ini yang terjadi adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Apakah betul-betul di dalam hati kita ada mahabbah kepada Rasulullah? Ketika zuriyahnya dihujat, ketika zuriyahnya dihinakan,
ketika zuriyahnya difitnah, apakah masih ada rasa cinta ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah ujian bagi kita. Maka marilah kita bangun. Jangan terus tertidur. Jangan sampai kita mau ngikut kelompok yang salah. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Kita umat Islam harus bersatu bersama-sama membangun Indonesia. Semoga Indonesia ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesan saya sekarang terakhir. Keluarkan handphone masing-masing. Keluarkan handphone masing-masing. Keluarkan handphone masing-masing. Buka Facebook Bapak Ibu, buka WA Bapak Ibu, bikin status di medsos masing-masing. Katakan, saya mahabbah, saya cinta, wallahi saya cinta kepada ulama dan habaib. Kita harus bergerak, berjuang membela zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di kemudian hari Rasulullah marah kepada kita. Rasulullah memalingkan mukanya kepada kita karena Rasulullah sakit hati ketika zuriyah Rasulullah dihujat, difitnah, dan kita diam saja. Kita yang harus bergerak, wahai hadirin. Kita yang harus kembali menjaga para habaib zuriyah Rasulullah. Sungguh tidak ada yang menjadi harapan bagi kita di surga untuk bisa masuk surga kecuali syafaat Rasulullah. Semoga dengan perjuangan kita membela para habaib, kelak pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tersenyum kepada kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kesilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Luar biasa apa yang disampaikan oleh pemirsa Kiai Haji Aminuddin, luar biasa yang beliau sampaikan. Di sini beliau mengajari kepada kita untuk mahabbah kepada zuriyat Rasul. Dan ini adalah merupakan satu motivasi buat kita semuanya, bagaimana persaudaraan para habaib dengan para kiai, para habaib dengan para ulama. Jadi persahabatan yang memang dibina oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya daripada fitnah yang besar ini. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada para kiai-kiai yang terus istiqomah di dalam memperjuangkan dan menyelamatkan umatnya daripada fitnah yang sangat amat berbahaya ini. Dan insya Allah mudah-mudahan fitnah ini segera hilang, segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ajengan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Syukurin. Luar biasa yang beliau sampaikan. Baik, kita dengarkan kembali mau'idhatul hasanah yang kedua. Ya, nanti kita bagi lagi, masih ada di sini ada Habib Ustaz Ali, ada Ustaz Ahmad, juga ada menantu saya Al-Habib Abdurrahman juga. Nanti kita akan bagi-bagi waktu untuk kita dengarkan daripada mau'idhatul hasanah yang kedua. Kita minta kepada Al-Mukarram Ustaz Ali untuk memberikan mau'idhatul hasanah. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarramun,
segenap para habaib, para ulama, para kiai, bapak dan ibu sekalian, jemaah Majlis Taklim Liwaul Habib, tahsisul khusus untuk guru kita tercinta Habibana Al-Habib Zaki Al-Idrus. Semoga beliau diberikan panjang umur, rizki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa membimbing kita semua untuk senantiasa mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita semua bisa hadir di majlis ini secara istiqomah. Ibu bapak sekalian, jangan henti-hentinya kita untuk mencintai para habaib. Jangan henti-hentinya kita untuk senantiasa mahabbah kepada duriyahnya, min durriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi berkata, durriyati kasabinati Nuhin. Duriyahku, turunanku ibarat sebagai perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Andai kita ingin selamat, andai kita ingin selamat dari badai dan topan, andai kita ingin selamat dari segala malapetaka di dunia sampai di akhirat nanti, maka ikutilah, naiklah ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Maka ikutilah dan kita cintailah senantiasa mahabbah kepada duriyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman akan datang yang namanya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ini adalah merupakan cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika kalau kita pelajari, tidak akan turun datangnya Imam Mahdi kalau tidak ada turunannya. Turunannya dari siapa? Imam Mahdi ini adalah min durriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman tidak akan sekonyong-konyong bahwa Imam Mahdi akan datang, tetapi melalui duriyah-duriyahnya. Siapa itu duriyah-duriyahnya? Yaitu para habaib. Duriyahnya adalah para habaib, dan insya Allah Imam Mahdi adalah bagian daripada duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min durriyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah hadis yang ditulis dalam kitab Syarhul Mu'abbad li Ali Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala hubbi Ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan hatinya mencintai para habaib, insyaallah matinya dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan kita senantiasa hati kita nyambung dengan para habaib, hati kita senantiasa mencintai para habaib. Dikala fitnah yang begitu dahsyat pada saat ini, tapi tidak menggoyahkan, tidak mengakibatkan kita kecintaan kita luntur, karena kita insya Allah tadi disebutkan oleh Pak Kiai bahwa kita sudah tahu apa itu kopi kapal api. Kita bisa membedakan mana kopi kapal api, mana air teh, mana habaib dan mana yang bukan habaib. Betul? Maka oleh karena itu tanamkan kecintaan, tanamkan mahabbah kita kepada duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut dikatakan, wa man mata ala bukti Ali Muhammadin mata kafiran. Barang siapa yang mati dalam keadaan hatinya benci terhadap para habaib, maka na'udzubillahi min dzalik, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat mulia ini, Kang Haji mengajak kepada ibu bapak sekalian, tekadkan 3 hal. Kita sebagai orang mukmin
mukminat, muslimin, muslimat harus mengiktikadkan 3 hal. Pertama, iktikadkan oleh kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Harus diiktikadkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai khatamun nabiyyin, penutup di antara seluruh para nabi. Walaupun memang dahulu Rasul pun pernah fitnah, ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul seperti Musa Ilamah Al-Kazab, ada Al-Insi, ada Mukhtar bin Abi Ubaid orang Yaman. Bahkan di Indonesia paling banyak nabi-nabi palsu. Dulu ada yang mengaku nabi, siapa namanya? Ahmad Musaddiq. Ada lagi yang mengaku nabi, namanya Edi Wongso. Gak tengenah ibu lamun aya nu ngaran Edi jadi nabi. Betul gak Bu? Pak, kalau kita mengenal Nabi Adam alaihissalam enak mendengarnya. Kalau ada Nabi Ibrahim alaihissalam enak mendengarnya. Nabi Sulaiman enak kita dengar. Tapi kalau ada Nabi Edi, pantengenah kadengena oge. Betul ya? Nah, ini bukan nabi, ini bukan rasul, tapi dia adalah orang-orang yang mungkin stres di bawah sekalian. Beres kasus Nabi Edi, ada yang mengaku malaikat. Siapa namanya? Lia Eda. Alhamdulillah segera diamankan oleh polisi Indonesia. Punten Bapak Kapolsek, tidak ada polisi yang terhebat sealam dunia kecuali polisi Indonesia karena berhasil mengamankan malaikat. Nah, ini ibu sekalian, iktikadkan oleh kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Lalu yang kedua, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir pula. Apa syariat yang beliau bawa? Adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Dengan adanya Al-Quran dan Sunnah melahirkan ijma dan qiyas. Maka kita tidak boleh sampai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Quran adalah musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wal Injil. Kitab yang telah membenarkan di antara kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. InsyaAllah orang yang iman dan mengamalkan Al-Quran sama dengan mengimani dan mengamalkan kitab Taurat dan kitab Injil. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terakhir pula. Terakhir, ibu bapak sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul di zaman sekarang ini, walaupun bisa bahasa Yunani, walaupun bisa bahasa Romawi, sekalipun bisa bahasa semut, bahasa ayam dan selanjutnya, nah, kita nggak boleh percaya. Wajib kita mengingkarinya. Kalau seandainya ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, seorang rasul setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, berarti bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Catat 3 hal. 1, iktikadkan oleh kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lalu yang kedua, syariat yang kita bawa pun adalah syariat yang terakhir, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiganya, jika ada orang yang mengaku nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW, berarti dia adalah orang gila yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali, menjadi bekal di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita minta juga 10 menit daripada Ustaz Ahmad yang ada di tengah-tengah kita untuk memberikan mau'izatul hasanah. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli wa sallim wa barik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, urang sami-sami sadayana muji syukur ka Allah karena naon rupi nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadaya, terutama nikmat anu paling mulia dan istimewa nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Anu mudah-mudahan ieu kanikmatan sing tiasa kapimilih ku urang sadaya kacandak parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan ditetapkeun ka junjungan urang sadaya, Nabi anu paling mulia, Nabi anu paling agung, paling istimewa, paling suci, paling nyaah ka urang sadayana, yakni junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge kasadaya kulawargina, kasadaya sahabatna, kasadaya tabi'in, atba'ut tabi'in, muslimin muslimat, mukminin mukminat dugi ka yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, hormateun urang sadayana mantena para habaib anu bekinten seueurna aya payuneun urang sadayana. Hormateun urang sadayana para kiai, para ajengan, para ustad. Hormateun urang sadayana para sepuh-sepuh sadayana, hadirin wal hadirat anu sami hadir miharep kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Dina salah sawios pidauh junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wasidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Nalika masrahkeun hiji perkara kanu lain ahlina, mangka tunggulah kehancuran. Umpama urang sadayana nitah ngarit ka tukang baso, lain meunang jukut, nitah nyieun baso ka tukang ngajait, nitah ngajait ka tukang subuh. Ieu sadayana mikeun perkara kanu lain ahlina, tangtosna oge eta perkara teh bakal hancur. Atuh ditah ngajait ka tukang suku, otomatis kain bakal disuku. Nitah nyugu ka tukang jahit atau kai erek dijahitnya moal bisa. Urusan dunia wae, urusan dunia. Masrahkeun hiji perkara kanu lain ahlina, tunggulah kehancuran. Apalagi urusan agama. Masrahkeun urusan agama kanu lain ahlina, pasti hancur. Dina kitab Sulamun Najat didinya didawuhkeun dina syarahna karangan Syekhul Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Arabi Al-Bantani, bahwa jumlahna para nabi teh 124.000 nabi. Terus pada udingan sadayana. Sanesna ti eta termasuk jumlah papan parahu anu aya
anu adidamel ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam jumlahna 124.000 lembar papan, termasuk jenggotna junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 124.000 lembar jenggot, termasuk jumlah para sahabat sadayana berjumlah 124.000 sahabat, termasuk jumlahnya para wali fi kulli asrin, jumlah para wali jumlahnya 124.000 wali setiap zaman. Mung zaman ayeuna leuwih hiji. Sekarang itu ada lebihnya satu yang baru dilantik kemarin. 2024, periode 2024 sampai 2029 itu lebihnya satu. Kalau orang sadaya mah kieu, urang mikir wali Allah bae ditu, ayeuna urang mikiran wali kota bae heula. Aya wali naon? Wali kota. Ya Allah hayang jadi wali kota mudah teu. Cukup sakolana SD unggul, teu cukup. Cukup sakolana dugi ka SMP, teu cukup. Cukup sakolana dugi ka SMA, teu cukup. Ka S1 oge masih teu cukup. S2 bisa jadi lamun aya nu milih jadi sotek. Giliran teu aya nu milih meskipun S1, S2, S3 oge belum tentu jadi wali naon. Wali kota ieu karek urusan dunia. Ayeuna ieu walina wali Allah. Mangga tinggal dina kitab Sulam Taufik dikarangkul Al-Imam Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, disyarahan deui ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Didinya aya definisi wali. Man huwal wali? Siapa itu wali? Wali Allah maksudnya man tawalat ibadatuhu min ghairi ayyatakhallala isyanun. Orang yang terus-terusan ibadahnya tanpa disertai maksiat, itu baru wali Allah. Kareta burangna ibadah puting na ibadah, burang deui ibadah puting deui ibadah, burang deui ibadah puting deui tanpa disertai maksiat, kakarek eta wali Allah. Tiba-tiba ayeuna urang sadayana mendengar khutbah dangdutiyah. Tekagok kutubna raga dangdut diangkat seorang wali keun bae. Pak, ari maju ka mana? Ka hareup. Ka hareup teh ceuk saha? Ceuk urang. Ari ceuk keuyeuk maju teh ka mana? Ceuk ulur-ulur maju ka mana? Tu geuningan teh sakabeh maju ka hareup. Aya anu maju ka mana? Ka tukang wali oge aya wali indallah, aya wali indannas, aya wali indasyaiton. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Berbagai macam statement ya Allah kusi abang tah diucapkeun nepi ka bakating ku ngewa-ngewana ka Habib diku hukuman haram, hukumna cium tangan terhadap habaib. Wallahu akbar. Sim kuring ruas. Nyium tangan Habib haram. Komo nyium tangan uas Ustaz Ahmad Sodik. Nyium tangan Habib bae haram atuh. Komo nyium tangan uas Ustaz Ahmad Sodik. Ya Allah, diharamkan total, eta mah haram lagi make afal takdir atuh. Lebih haram kalau mencium tangan buas.
Karena pada dasarnya UAS ini dan UAS sana itu sama, beda sedikit, Bim. Kalau sana UASnya masang trennya di Maroko, kalau saya masang trennya di UGM, Universitas Gigireun Masjid. Sehingga beliau itu bergelarnya DR. Kalau saya pakai S, DRS. Di duluan roda suram. Beliau belakangnya LC. Kalau saya MA, Minantu Bapak Aceh. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, luar biasa. Jadi supaya gak tegang kita gak ada semua. Sambil nunggu makan dikit gak apa-apa. Masih ada waktu sedikit. Nanti kita bagi-bagi waktu. Ada Gus Rafiq juga, ada Habib Rahman. Nanti coba ditutup sama Habib Rahman. Maka dan kita kepada Gus Rafiq untuk memberikan waluhan 10 menit untuk memberikan mau'izatul hasanah. Falyatafaddal masykur. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim bi ajli shalawat ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salawatullah alaihi bi husnil jamil al-madih as-salih al-fasih khair khalqihi amma ba'd. Para habaib yang sangat dicintai oleh kita semuanya dan diharapkan untuk syafaatnya menuju kepada syafaat agung Rasulullah SAW. Tentunya pengakuan dari beliau-beliau para habaib dan guru-guru kita semuanya menjadi pengakuan kelak dari Rasulullah SAW. Maka semoga kita semuanya diistiqomahkan dan beliau semuanya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau di zaman dahulu terjadi azab, kaum 'Ad binasa, kaum Tsamud binasa. Kenapa kaum 'Ad dibinasakan, kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah? Mereka hidup di zaman ada manusia termulia sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah tidak sanggup dengan kaumnya, lalu Nabi Nuh mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Nuh. Rabbana kmis ala amwalihim washdud ala qulubihim hatta yarawul azab al-alim. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengangkat tangan, udah gak mampu dengan kaum yang begitu sulit untuk mendapatkan kebenaran minallah dari Allah yang disampaikan olehnya. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, itu misala amwalihim, binasakan mereka yang kaya, binasakan mereka yang menjadi raja. Wasdud ala qulubihim, karena hati mereka sudah tertutup, sudah terkunci. Hatta yarawul azab al-alim, sampai mereka melihat azab dari Allah. Pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ada azab dari Allah yang turun dari langit, batu kerikil panas yang membinasakan kaum Lut. Pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Musa, semua dibinasakan oleh Allah. Kalau bertanya tentang di mana, apakah ada mereka sisa-sisa manusia di antara kaum-kaum terdahulu? Lah, enggak ada. Dan sekarang tinggal kaumnya Nabi Muhammad. Lalu kenapa kaumnya Nabi Muhammad di zaman akhir, padahal kemaksiatannya luar biasa? Kalau kita melihat Bali itu tempatnya maksiat, ibu bapak. Tempatnya orang-orang telanjang, tempatnya orang-orang gak punya malu. Kenapa?
Bali tidak diturunkan azab. Kenapa yang diturunkan seakan-akan ini musibah besar ada di Aceh? Bahkan kemarin gak lama kita teringat dengan Cianjur. Padahal Aceh adalah tempat Islam yang sangat menegakkan hukum Islam. Cianjur adalah tempat di mana kota para santri, tempatnya para kiai. Maka bagaimana ini terjadi? Tempatnya orang-orang saleh, Pak. Pusatnya santri, tempatnya para kiai, turun musibah. Seharusnya yang turun musibah besar adalah tempat-tempat maksiat. Allah firmankan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir qad ja'akum min nadhir wa basyirun liqaumin yu'minun. Allah katakan, wa ma asabakum min musibah, tidaklah terjadi musibah atas diri kalian dari musibah apapun. Yang musibah itu datang dari langit, datang dari laut, datang dari darat, gak akan terjadi musibah. Musibah apapun terjadi, fabima kasabat aydikum, kalau bukan ulah kalian. Kum di sini bukan orang kafir yang dimaksud oleh Allah. Kum di sini bukan orang munafik. Kum di sini bukan orang-orang yang tidak beriman. Tapi kum di sini adalah kita sebagai hambanya. Karena orang kafir di dunia, semaksiat apapun mereka, seberdosa apapun mereka, Allah biarkan mereka dunia, karena dunia adalah surga bagi orang kafir. Jadi kalau dunia adalah surga bagi orang kafir, mau apapun bebas, mau bagaimanapun bebas, gak ada masalah bagi orang kafir di dunia ini bermaksiat. Gak ada masalah di dunia ini bagi orang kafir untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan mereka tidak sholat pun bebas. Tapi hati-hati kalian para kiai, hati-hati kalian para da'i, hati-hati kalian para umatnya Nabi Muhammad. Qad ja'akum min nadhir, telah datang kepada kalian wahai umat Rasulullah yang mengaku beriman, yang mengaku kalian adalah seorang ulama. Qad ja'akum min nadhir, datang kepada kalian peringatan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah datangkan peringatan, bentuk apa? Bukan adab untuk umat Nabi Muhammad. Beda dengan di zaman dahulu itu adab. Dibinasakan kaum Ad, dibinasakan kaum Samud, dibinasakan kaum Nabi terlebih dahulu. Itu adalah adab, tidak disisakan lagi oleh Allah. Akan tetapi sekarang bukan adab, ini adalah nadhirun, peringatan. Berhenti bermaksiat wahai kaum muslim. Berhenti berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan kalian yang ada di dalam hati kalian. Seakan-akan kalian menjadi orang baik di mata manusia, tapi kalian adalah orang yang fasik di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan perbuatan orang-orang seperti ini, orang-orang yang berpakaian putih, orang-orang yang seperti kita, bahkan ini mungkin terjadi peringatan-peringatan musibah-musibah karena kita, bukan karena mereka, karena kita yang bermaksiat, sedangkan kita mengaku taat kepada Allah. Kita yang melakukan dosa, sedangkan kita mengaku diri kita adalah orang muslim. Dan ini adalah hal yang akan menjadikan Allah tidak akan berhenti memberikan peringatan di alam dunia, sampai Allah katakan wa ya'fu an katsir. Allah persiapkan ampunan bagi kalian, bagi orang muslim. Kembali meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Karena orang yang paling bodoh
adalah orang yang merasa dirinya sudah pintar. Orang yang paling hina adalah yang merasa dirinya sudah mulia. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang dari golongan asyayatin, golongan setan. Karena tidak ada yang paling merasa dirinya mulia melebihi mereka yang terlebih dahulu ada setan dan iblis. Dengan duduknya di majelis ilmu, kita duduk dengan orang-orang soleh, kita kelihatan nggak soleh. Dengan kita mendapatkan ilmu, kita kelihatan bodohnya. Maka dari itu, yuk, harapan kita adalah kita mendapatkan ampunan di majelis ini. Dan ini majelis menjadi majelis sabab wasilah diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa saudara kita minal muslimin wal muslimat. Semoga para bani alami, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah. Birasulillahi wal kadabi wal jamin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi. Birasulillahi
semoga kita semuanya dipandang oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Dan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir masih ada 10 menit, 15 menit kita sampaikan kepada Al-Habib Abdul Rahmat Mulakhiran. Beliau adalah anak menantu Habib. Beliau adalah menantu Habib. Kebetulan beliau datang di Bandung. Beliau tinggal di Kota Solo. Kesempatan beliau bisa memberikan sedikit mau'izah hasanah dalam kesempatan yang sangat berharga ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allah alladzi la ilaha illa hu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kisahnya sering kita dengar dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada bumi Palestina. Amin Allahumma. Ketika Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, maka Rasulullah SAW yang ketika itu bersama Sayyidina Jibril turun untuk salat sunnah di Masjidil Aqsa. Setelah beliau sholat, maka Rasulullah SAW melihat di sekelilingnya banyak orang-orang yang tampan, banyak orang-orang yang mulia, banyak orang-orang yang terlihat daripada wajahnya wajah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Maka Sayyidina Jibril menjawab, seluruh para nabi dan seluruh para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun berada di Masjidil Aqsa untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah, orang yang namanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di tiang-tiang arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah itu dikumandangkan adzan dan iqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti siapa yang menjadi imam. Maka Sayyidina Jibril menggandeng tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Di situ ada Nabi Allah Adam, di situ ada Nabi Allah Hud, di situ ada Nabi Allah Saleh, di situ ada Kalimullah Sayyidina Musa, di situ ada Khalilullah Sayyidina Ibrahim. Akan tetapi yang dijadikan untuk menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dipajukan oleh Sayyidina Jibril. Sedangkan di syariat kita telah ketahui bersama bahwasanya yang pantas untuk menjadi imam adalah orang yang paling baik. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Liya'ummukum khiyarukum." Sesungguhnya hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling baik di antara kalian. Sehingga kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling afdal di atas muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah." Adam dan nabi berikutnya
yang telah kita dengar tadi ada 124.000, semuanya di belakang panji Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tanpa kita minta sama Allah, tanpa kita memohon sama Allah, tanpa kita doa sama Allah, Allah menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang pernah minta, ada di antara kita yang kepingin untuk dijadikan umat Nabi. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada zaman umat-umat terdahulu, belum tentu kita selamat. Karena umat terdahulu sangat sulit sekali syariatnya. Kalau seandainya ada yang bermaksiat, langsung di rumahnya terpampang, fulan tadi malam berzina, fulan tadi malam berbohong, fulan tadi malam korupsi, fulan tadi malam melakukan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salah satu di antara kita terkena najis, kalau seandainya umat terdahulu, maka tidak bisa disucikan, akan tapi apa? Dipotong. Akan tapi karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan semuanya untuk kita. Ada salah satu nabi yang minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dari saking mulianya umat Nabi Muhammad SAW, siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Isa kepingin untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, padahal beliau seorang nabi. Minta kepingin untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan Nabiullah Isa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan nanti di akhir zaman Sayyidina Isa akan turun. Dengan syariat siapa? Membawa syariat siapa? Apakah membawa syariat baru? Tidak. Akan tapi membawa melaksanakan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, semua permasalahan yang ada di atas muka bumi ini, semuanya solusinya ada di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akramar rusli kunna akramal umami. Disebabkan karena Rasul kita Rasul yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyalurkan cintanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Allah untuk Nabi Muhammad mudahnya luar biasa. Salah satunya kalau seandainya kita melakukan satu amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala balas berapa kali? 10 kali. Al-hasanah bi asyra amsalihha. Sesungguhnya satu perbuatan yang baik yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau seandainya seorang itu puasa 1 hari, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya puasa 10 hari. Kalau seandainya puasa 2 hari, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala puasa 20 hari. Kalau seandainya puasanya 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 30 hari. Sehingga kalau seandainya seorang itu puasa setiap bulan 3 hari, maka pahalanya seperti puasa 1 bulan penuh. Kalau seandainya tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shalah ila shalah, wa Ramadan ila Ramadan, wa Jum'ah ila Jum'ah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Sesungguhnya salat
antara waktu sholat sampai sholat berikutnya umat Nabi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sholat subuh, sebentar lagi kita sholat zuhur. Ada kesalahan di antara kita, ada yang dosa kita kerjakan. Wudhu, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita itu membasuh wajah, melainkan dosa-dosa wajah turun bersama dengan air wudhu kita. Begitu juga kemudian kita sholat kita sudah bersih karena wudhu kita. Kemudian kita sholat subuh, kemudian nanti sampai sholat zuhur, diantaranya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini tidak ada di umat terdahulu. Begitu juga zuhur sampai asar, diampuni dosa-dosanya. Kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad SAW yang luput, ada di antara mereka yang belum sholat, ada di antara mereka yang masih bolong-bolong, Allah Subhanahu wa taala ngasih fadilah lain, wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat sampai hari Jumat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada restart dosa per hari, ada restart dosa per minggu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang masih bandel juga, tidak mau sholat, jarang hadir Jumat, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Ramadan ila Ramadan, 1 tahun penuh, dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, sehingga para malaikat itu heran. Kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad SAW kok masuk neraka, dan mereka juga heran kalau ada daripada umat terdahulu masuk surga. Malaikat mengatakan, bagaimana wahai umat Nabi Muhammad SAW kamu itu bisa masuk neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala membentangkan anugerah yang begitu banyak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu fadilahnya, setiap umat terdahulu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad SAW masuk surga terlebih dahulu. Kecuali kita semua ini masuk terlebih dahulu, baru umat-umat yang lain diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa antar kita sesama, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, dijadikan kita termasuk yang menjauhi daripada maksiat dengan semampu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang diridhai oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Nabi Muhammad, digandeng oleh Nabi Muhammad, dikasih air telaga oleh Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta di majelis ini semoga tidak ada satupun di antara kita yang masuk neraka ya Allah. Jangan ada sampai di antara kita yang masuk neraka ya Allah. Jangan sampai satu pun di antara kita masuk neraka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kita ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Bagi sampaikan, saya ini setiap kali bulan mau ingatkan lupa terus. Ini pesantren saya ini Pak Kapolsek Masya Allah tiap bulan hadir terus. Nah supaya saya mau kenalkan beliau dari mulai pertama lupa terus. Nah sekarang saya minta kepada beliau untuk memperkenalkan, sekaligus memberikan sambutan sedikit kepada supaya kenal. Jadi kalau ayah mau ngurusi ada masalah itu langsung ke Kapolsek, bilang aja jamaah Ali wal Habib itu sedikit. Mana Kapolsek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ibu bapak sekalian yang saya cintai dan saya hormati, hadir jadi beserta hadir dari para kiai yang hadir pada kesempatan hari ini. Memperkenalkan, mungkin ada yang sudah melihat dan mengenal bahwasanya saya adalah Kapolsek di Padalarang yang saat ini sudah berjalan 4 bulan kurang lebih. Alhamdulillah
sudah bisa mengikuti jamaah Habib saat ini. Yang tadi disampaikan Habib begitu besar bagi saya penghargaan kepada guru kita Habib dan para kiai serta ibu bapak sekalian. Alhamdulillah sampai saat ini bisa mengikuti dengan semangat dan ikhlas tentunya datang ke jemaah Habib ini. Mudah-mudahan keberkahan ini dirahmati oleh Allah dan kita sekalian terjaga dari segala kita inginkan. Tentunya dalam setiap sisi kehidupan kita banyak resiko yang kita harus lalui dan kita harus bisa menyelamatkan. Banyak kali tadi sudah disampaikan oleh para kiai, habib, terakhir itu adalah merupakan sebuah bekal kehidupan buat kita semua sehingga kita menjadi mempunyai panduan dalam setiap waktu dalam kehidupan di dunia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan sungguh sangat berharga saya bisa bertatap muka berada di depan ibu bapak sekalian atas prakarsa Habib guru kita. Terima kasih Habib. Dan mungkin tidak banyak karena waktu sudah menunjukkan 11.30 yang tadi disampaikan Habib juga 11.30 selesai. Alhamdulillah kita bisa mengikuti sampai selesai. Mungkin tidak banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya kita baca doa terakhir, doa daripada doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lana wa qulubuna min daril awsabil muhammadiyyati wujuda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وأبلي به محمودا وأن يكتب عملي بعمل مقبولا وتوجهي بتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمل فتؤول ضامرا وعلى باب سد وتريال وتخشى منه فيضاد الغامرا. يا توجه إليه بأشرف الوسائل لديك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وعامل سري وحامل راية دعوتك الشاملة. لك ومخصص بشر الأبخار في كل موطن من مواطن قرب ومدار واصل إمدادك بإبادك وسكي مرشد إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الحضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهة النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بأمين آيتك وأن تحفظنا بجميع أطهارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وكالتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطراج اتباع من السالكين ولحقك وحقي من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمئن برحمتك خاصة فلا تحرمنا وديننا جملة هي واصلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل مذنب منا بالقرآن والمسيء بالإحسان إلى بالرسالة ومعملا وتجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وباله وطهره وأما ببركة وشرجات أولادنا ووالدينا وأهل فترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وهذه راية دين الكريم في جميع
الأبطال منشورا ومعالي الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا ورسول الله اللهم قربة المكروبين واقضي كيد المدينين ومن المذنبين وتقبل توبة الآثمين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وافسد الأذى بالبلاد حبيب جميع النواحي والأقطار وأجعل من عندك ونسب على معادنين من المنافقين والكفار يا ربي من حسن الحسين من جميع البلايا وحفظ المجيد من الذنوب والخطايا وأهدنا بعمل بطاعتك وصدق بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. InsyaAllah diumumkan bulan depan Majelis Sholawat di Maulid Habib akan mengadakan perayaan Maulud dan sekaligus milad Liwaul Habib. Jadi InsyaAllah bulan depan Oktober tanggal 6 kita akan mengadakan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW dan sekaligus milad Liwaul Habib. Yang pertama, yang kedua, saya ucapkan mabruk al-mabruk kepada cucu saya yang ulang tahun hari ini. Didoakan mudah-mudahan cucu saya menjadi cucu yang soleh, dan taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ini produk Majelis Sholawat di Maulid Habib, bikin kopi di Maulid Habib, kopi Arabi. Silakan nanti beli sama Kang Haji, silakan, harganya mangga sama Kang Haji. Ini produk harga kopi dan teh ramuan Arabi, InsyaAllah buat menyehatkan badan. Silakan yang mau beli langsung ke Kang Haji, InsyaAllah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk barangkali banyak kekurangan di sana sini, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maka panitia dipersiapkan makanannya, para kiai, para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat silakan mencicipi makanan di tempat kediaman Habib. Silakan panitianya diajak dulu.